Kalau biasa berbagi perkenalan atau jalan ya, ada proses berpasangan ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang bicara doa. Aman. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sekarang Bapak mencoba saya menampilkan gambar salah satu gambar ya. Ya, kamu perhatikan di layar. Ya, di layar itu apa yang kamu lihat? Ini gambar ini kamu ambil di sekitaran sini ya. Nah, apa saja yang ada di sini? Kamu coba lihat. Ada kantong-kantong plastik, ada masker bekas, ada botol-botol minuman yang dibuang ya, termasuk banyak lagi jenis-jenis yang dibuang di situ ya. Itu bisa menyebabkan apa itu kalau yang begitu? Banjir. Bisa menyebabkan banjir. Apalagi? Itu sudah termasuk limbah ya. Untuk kesehatan manusia. Ya, itu menyebabkan polusi udara ya. Apalagi? Itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekarang Bapak mau apa itu pencemaran lingkungan? Ada yang bisa jawab? Ya, pencemaran lingkungan itu ya, itu sampah yang berserakan. Ada lagi? Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan pada biologi akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi distribusi. Misalnya, saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolahan bahan baku terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan itu merupakan faktor abiotik ya. Hari ini kita akan masuk dalam materi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama itu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan yaitu pada air, tanah, dan udara. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa dapat menguraikan sumber pencemaran lingkungan. Tujuan kita yang ketiga yaitu membuat gagasan atau solusi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Sekarang Bapak akan mencoba menayangkan video pembelajaran ya. Kalian perhatikan baik-baik dan simak apa yang disampaikan di sini. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya, kamu sudah lihat toh? Jadi pengertian pencemaran lingkungan dan penyebab dari pencemaran lingkungan ya. Itu kamu simak baik-baik karena sebentar di LKPD itu yang akan kamu kerjakan. Jadi kamu simak baik-baik apa penjelasan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah ya. Kita lanjut. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Sekian dulu pembahasan singkat tentang pencemaran air, pencemaran udara. Ya, oke. Sudah? Kalian sudah mati?
Iya, di situ tadi dijelaskan oleh pencemaran itu pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan tadi yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, sekarang Bang mau tanya sedikit karena kalian sudah simak tadi ya. Nah, untuk mengatasi pencemaran air itu apa yang kita lakukan? Di situ tadi apa? Yang pertama itu ada reduce, reuse, recycle dengan repair. Apa itu reduce? Ya, reduce itu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan sampah. Nah, contohnya kalau kita belanja ya, itu kita sering dikasih kantong plastik. Nah, kalau kita di sini, itu kalau kita pergi belanja di toko atau di kios-kios itu kita sering menggunakan kantong plastik ya. Kalau di daerah lain itu sekarang itu sudah tidak menggunakan kantong plastik ya. Yang mereka gunakan itu tas kain itu untuk mengurangi itu sampah. Karena kalau kantong plastik itu dia itu sulit sekali terurai ya. Apa yang res? Ada lagi yang tahu? Reuse adalah berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lain. Ya, penggunaan kembali ya. Nah, contohnya kalau botol-botol bekas ya, botol-botol aqua atau botol-botol bekas itu kita bisa menggunakan dia untuk fungsi-fungsi lain ya. Kita bisa buat dia jadi kalau botol-botol aqua seperti yang kamu buat baru atau yang anak kelas 11 buat itu apa itu? Yang mereka membuat pot bunga itu dari botol-botol bekas. Kita bisa membuat bunga dari botol-botol bekas. Sekarang Bapak akan bagi kalian dalam bentuk kelompok ya. Kita bentuk 3 kelompok dan Bapak akan membagikan LKPD. Ya, di LKPD-nya sebentar silakan kalian baca langkah-langkah kerja. Ada di situ langkah-langkah kerja. Sekarang Bapak akan buat 3 kelompok. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, Henry, tengok di sini di kelompok 3. Bos, duduk dalam bentuk berkelompok. Tulis nama kelompok, nama anggota kelompok dengan kelas ya. Ya, sudah pegang semua LKPD itu? Iya. Ya, di LKPD itu yang pertama itu kelompok, nama anggota kelompok, kelas. Kemudian judulnya pencemaran lingkungan, itu tujuan pembelajaran. Di situ ada alat dan bahan yang kita gunakan. Yang D itu langkah kerja. Ya, yang pertama itu sebentar Bapak akan menayangkan video ya. Video untuk mengerjakan LKPD. Ya, amati video pembelajaran dan diskusikan dalam kelompok sumber-sumber pencemaran dan dampak dari pencemaran tersebut bagi lingkungan. Itu yang nomor 1 ya. Sebentar kita tayangkan video. Kemudian di nomor 2-nya kamu amati gambar. Ada 3 gambar di situ loh. Amati 3 gambar itu. Yang pertama itu ada gambar tanah. Yang kedua air. Yang ketiga ini gambar, ini situasi di daerah perkotaan ya. Itu ada pabrik-pabrik itu yang mengeluarkan asap. Nah, pertanyaan pertamanya, uraikan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan dari gambar. Itu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah, air dengan udara ya. Yang berikutnya, buatlah gagasan tentang bagaimana cara penanggulangan pencemaran lingkungan tersebut. Sudah pahami? Sudah. Ya, kita tayangkan video. Perhatikan baik-baik ya. Amati baik-baik videonya dan kamu kerja.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak pencemaran lingkungan. Kita sama-sama tahu bahwa kerusakan lingkungan dan pencemaran itu membawa banyak perubahan pada lingkungan. Contohnya, bahan pencemar yang tersebar itu akan mengikuti jaring-jaring makanan dan siklus biokimia, kemudian melintasi wilayah negara dan juga benua. Nah, dampak pencemaran tidak hanya dirasakan secara lokal ataupun regional, melainkan dapat juga dirasakan secara global. Nah, berikut ada beberapa dampak pencemaran lingkungan yang dapat kita pelajari pada video ini. Yang pertama adalah punahnya spesies, yang kedua ledakan hama, yang ketiga itu ada gangguan keseimbangan lingkungan ya. Dan yang pertama, yang kedua, kemudian yang keempat pemekatan hayati, yang kelima keracunan penyakit, dan yang keenam kesuburan tanah berkurang. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Mari kita bahas satu persatu dari dampak pencemaran lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah punahnya spesies. Nah, polutan itu sangat berbahaya bagi biota air ya dan darat. Mengapa? Karena dapat meracuni berbagai jenis hewan, bahkan dapat mematikannya. Nah, beberapa spesies hewan ini memiliki kekebalan yang berbeda terhadap polutan. Nah, hewan muda dan larva itu peka terhadap bahan pencemar. Namun, ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar. Ada pula yang tidak. Nah, meskipun hewan beradaptasi, tapi harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Jika batas tersebut terlampaui, maka hewan tersebut akan mati. Dampak yang kedua adalah gangguan keseimbangan lingkungan. Nah, punahnya spesies tertentu itu dapat mengubah pola interaksi dalam suatu ekosistem. Misalnya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi itu dapat berubah. Nah, akibat dari perubahan tersebut, nanti keseimbangan lingkungan itu pasti akan terganggu. Nah, ketika keseimbangan lingkungan terganggu, maka daur materi dan daur biokimia juga akan terganggu. Nah, yang ketiga, keracunan dan penyakit. Orang yang mengkonsumsi makanan tercemar itu dapat mengalami keracunan. Nah, akibat dari keracunan tersebut, maka orang tersebut akan mengalami kerusakan fungsi organ, sehingga nanti akan menyebabkan cacat pada keturunannya, bahkan ada yang meninggal dunia. Dampak pencemaran lingkungan selanjutnya, kesuburan tanah berkurang. Kesuburan tanah berkurang itu disebabkan karena penggunaan insektisida yang mematikan fauna tanah. Oke, nah yang menyebabkan hal tersebut nanti akan menyebabkan kesuburan tanah pastinya akan menurun. Nah, penggunaan pupuk yang terus-menerus juga dapat mengakibatkan tanah menjadi asam yang dapat menurunkan kesuburan tanah juga. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang ataupun dengan kompos. Oke, sudah? Ya, kalian sudah amati video ya? Nah, sekarang kalian kerjakan sudah sumber-sumber pencemaran, dampak dari pencemaran tersebut bagi lingkungan ya. Dari video tadi yang kita kerja bagaimana sama video. Kamu tulis di bagian belakang ini. Sumber-sumber pencemaran. Sumber pencemaran atau pencemaran apa saja tadi? Kemudian ada pencemaran tanah, air, darat. Jelaskan sudah sumber-sumber pencemaran itu apa saja. Kita jadi pencemaran dong. Ini kalau pencemaran darat itu dia sumber pencemaran itu apa saja. Pencemaran darat itu sumber yang contoh satu itu apa? Contoh satu saja sumber pencemaran darat. Kamu di sini datang sekolah pada apa? Nah, pada motor. Kalau motor itu dia mengeluarkan apa itu? Asap tuh dari dalam mobil itu dia menurunkan asap. Asap
asap dia akan mengakibatkan polusi udara. Nanti di presentasi setelah dikerjakan di presentasi dia. Bagaimana? Kelompok satu. Kamu di sini kelompok satu ya kami yang paling berperan. Yang nomor dua ini kan amati gambar berbagi. Bagaimana? Ya. Sudah kelompok satu maju sudah. Kasih ya. Kami baca. Nomor satu faktor penyebab pencemaran tanah alam. Kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Saya akan mempresentasikan hasil kami dari kelompok dua. Soal pertama, uraikan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan dari lembaga. Pertama, penyebab pencemaran tanah yaitu bencana alam, kebakaran hutan, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah pertambangan. Dampak pencemaran tanah. Pertama, dampak pada kesehatan. Kedua, dampak pada lingkungan ekosistem. Ya, dari kelompok mana yang mau bertanya? Ya, dari kelompok satu. Pertanyaan saya contoh dampak pencemaran tanah pada Ya. Dari kelompok satu bertanya dampak pencemaran tanah pada. Iya, dari kelompok. Terima kasih saudara. Kimia dan buangan pertanian misalnya insektisida dan sumber lain. Buatlah gagasan tentang bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Cara mengatasi pencemaran udara. Kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. 2. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. 3. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Cara mengatasi pencemaran air. 1. Meningkatkan kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. 2. Pestisida industri seperti logam berat, toksin organik misalnya nitrogen dan padatan. 3. Limbah yang mengalir
pencemaran tanah, bencana alam, kebakaran hutan, limbah organik, limbah anorganik, dan limbah pertanian. Oke, sudah. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya, dari kelompok satu. Apa itu bahan yang sulit terurai? Ah, Contohnya seperti bahan yang contoh bahan yang sulit terurai. Ini pertanyaan itu contoh bahan yang sulit terurai itu apa? Itu maksudnya. Bahan yang bersifat kaca. Ya, bahan yang bersifat kaca, botol. botol. Jadi bahan-bahan yang sulit terurai. Kalau tidak salah sudah dijelaskan tadi ya, yang tidak bisa terurai. Contoh kantong plastik. Yang saya jelaskan tadi kan kalau kita pergi belanja di pasar, di kios-kios, di toko, selalu kita dikasih kantong plastik ya. Nah, yang sebenarnya itu kantong plastik kalau banyak kita dia itu kalau kantong plastik dia sulit terurai. Kalau dibuang semuanya, botol-botol plastik. Apalagi yang bersifat kaca, yang plastik saja sudah sulit terurai, apalagi yang bersifat kaca. Itu sulit sekali terurai ya, makanya kalau di kota-kota besar itu sekarang sudah mengurangi tidak menggunakan lagi kantong plastik kalau kita belanja. Mereka itu menggunakan apa yang mereka gunakan? Tas yang dari kain. Oke, ada lagi? Ya, dari nomor 2. Organik, ya. Organik itu misalnya seperti bahan yang bisa dapat terurai seperti kulit buah gitu. Iya. Bahan-bahan organik ya, itu bahan yang mudah tidak terurai. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kita berikan aplaus untuk semuanya luar biasa. Bapak mau tanya sedikit. Selalu dari tiap kelompok itu selalu mengatakan ada kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan itu yang bagaimana? Ya, sepeda. Sepeda itu juga termasuk kendaraan. Yang sekarang yang baru sekarang yang sering kamu lihat yang belum menggunakan itu apa? Motor listrik ya. Nah, itu dia ramah lingkungan dia kalau motor listrik. Karena dia dipakai cas. Yang bisa menimbulkan keberadaan kita ini. Pencemaran itu apa saja? Pencemaran itu perubahan faktor abiotik ya, karena kegiatan manusia yang melebihi ambang batas ya. Nah, contoh kalau kita sudah membuang sampah secara sembarang atau hasil-hasil buangan dari pabrik-pabrik itu menyebabkan pencemaran ya. Kemudian apa saja tercemar? Yang pertama pencemaran tanah. Ada pencemaran darah. Ada pencemaran air. Sekarang baru mau tes dulu ya. Baru akan menampilkan gambar ya. Ini gambar apa yang paling atas? Banjir. Ya, itu banjir ya. Cara menanggulangi itu bagaimana? Cara menentukan seperti menanam pohon yang banyak, menanam pohon. Ada lagi? Ya, jangan membuang sampah sembarangan karena kalau buang sampah sembarangan itu semua itu akan tersumbat, selokan tersumbat. Makanya air akan meluap, naik ke darat. Yang berikutnya, gambar berikutnya lagi, ada lagi gambar ini. Ya, ini. Kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ini air laut ya. Itu tumpahan apa? Itu ada oli minyak, itu tumpahan minyak di laut toh? Ya. Itu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Kan itu dia berubah warna toh? Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia terjadi perubahan? karena ini oli itu mengandung zat kimia yang berbahaya bagi sistem bawah. Ya, oli itu mengandung zat-zat kimia ya. Itu akan mengakibatkan contohnya kalau namanya laut pasti banyak
organisme di dalam ada ikan, ada terumbu karang, ada pasti banyak sekali ya. Nah, itu akan menyebabkan punahnya mikroorganisme lain di dalam. Oke, sebelum kita tutup kembali yang mau bertanya. Ya, betul. Bagaimanakah cara mengatasi pencemaran lingkungan? Ya, cara mengatasi pencemaran seperti yang kita bahas dari tadi ya. Cara mengatasi pencemaran air ya. Dan ada yang disebut dengan reduce, recycle dengan repair. Reduce itu apa? Mengurangi segala sesuatu yang menimbulkan sampah. Yang berikutnya, reuse, menggunakan kembali sampah yang masih bermanfaat ya. Contohnya botol-botol bekas itu digunakan untuk pembuatan bunga, buat berbunga. Ya, yang berikutnya recycle itu mendaur ulang sampah ya. Mendaur ulang sampah itu untuk digunakan kembali. Itu mengurangi sudah sampah yang ada. Dan berikutnya repair, memperbaiki lingkungan yang tercemar sampah. Oke, yang minggu depan kita akan masuk pada materi selanjutnya lagi. Masih dalam materi pencemaran lingkungan ya, kita akan membuat poster pencemaran lingkungan ya. Hari ini kita cukup sampai di sini ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, satu orang pimpin kita dalam ya, terima kasih.